Selamat malam semua. Penerjemah hebat Pak Robert. Recording in progress. Ya, yang ikuti di rumah, dimanapun, saya lihat ada yang dari beberapa daerah di state di Amerika ikut juga. Yang Alabama, saya lihat ada yang DC, ada Philadelphia, untuk Indonesia. Oke, kita belajar. Terima kasih Bu Gembala, karena dapat kesempatan. Terima kasih untuk semuanya, makanannya enak-enak. Cuma kurang pedes. Soalnya Vera pernah bikin kalau dan ada komplain jadinya. Baik ya. Kenapa? Oke, maaf. Bacanya berusaha. Tidak tahu kenapa Roh Kudus memberi tema untuk kita belajar hari ini tentang masalah, tentang problem, tentang persoalan. Kalau saudara mendengar kata masalah, problem, persoalan, itu langsung mikir apa? Ayo, harus jawab. Sakit. Sakit. Ayo nyaman. Orang punya masalah saja. Oh, nggak punya duit. Ah, ini saya mau bahas. Jadi kaya kita. Nah, dengar dong. Kalau saudara berkata orang tidak punya uang itu masalah, berarti saudara beranggapan orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Oh, jadi yang betul yang mana? Nah, tadi ada yang bilang apa sih masalah itu? Kalau nggak punya duit, saya nggak setuju. Loh, sebab nggak punya duit dan bisa hidup. Oh, nggak amin saya. Oh, berarti sebenarnya orang yang duitnya banyak betul. Oke, dengerin. Kalau saudara berkata, saudara, ini Anak kayaknya. oh, it's okay. Pasti terjemahan Ini itu ada. itu terjemahan. Mau makan dulu nggak? Mau makan dulu? Udah makan. Makan kode. Mau udah makan? Ya situ nggak apa-apa sih. Duduk sini. It's okay. Oke ya, ayo kita bahas. Kalau memang orang tidak punya uang itu masalah, berarti saudara berkata orang yang uangnya banyak nggak punya masalah. Betul atau salah? Salah. Nah, jadi masalah yang mana? Serius loh. Ya, satu lagi. Coba tunggu. Ayo masuk. Jadi masalahnya bukan pada uang. Betul? Masalahnya bukan pada uang. Lalu pada apa masalahnya? Pada hati. Kenapa orang kaya tetap punya masalah padahal uangnya banyak, dan orang yang nggak punya uang juga bermasalah? Jadi masalahnya tidak bisa berkata cukup. Betul nggak renungkan? Orang yang tidak bisa berkata cukup, orang yang tidak bisa berkata cukup itu masalah. Oke, saya buktikan. Sering nggak kita nggak punya uang? Saya tanya kok. Lumayan bukan jawaban. Kenapa? Kok nggak minta? Loh, coba jawab saja. Sering. Sering toh? Yes. Tetap hidup nggak? Ini bunter-bunter begini. Jangan marah saya. Bunter-bunter semua. Loh, betul tidak? Loh, sering loh. Faktanya, kita sering nggak punya uang, tapi tetap hidup. Betul? Ketika
Allah bisa berkata cukup? Coba baca dulu 1 Timotius 6 ayat 8. Ini keturunannya T.L. Osborne. Oh iya, tadi kami kawan. Jadi yang mana dari Osborne? Yang siapa dari Osborne? 6 ayat 8. T.L. Osborne itu ke Indonesia tahun 54. Dan dia buat KKR besar. Mujizat terjadi banyak. T.L. Osborne tahun 54. Oke, sekarang baca 1 Timotius 6 ayat 8. Bahasa Indonesia dulu, sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Inggrisnya? If we have food and covering, we will be Ulangi F. content. F. Ulangi saya nggak dengar. But if we have food and clothing, we will be content with that. Oke. Jadi cukup itu asal nggak kelaparan dan nggak telanjang. Itu cukup. Nah, orang yang bisa berkata cukup itu orang kaya di dunia. Setuju nggak? Kenapa orang kaya banyak uang tetap bermasalah? Karena nggak merasa cukup, kurang. Jadi sebetulnya di dunia ini nggak ada orang miskin, nggak ada. Karena kalau miskin itu apa? Oke. Nggak langsung ngomong sebenarnya. Ayo, betul? Orang rajin puasa itu sehat loh. Nggak sehat. Betul nggak? Betul. Orang rajin puasa itu sehat karena detox. Maka itu dokter berkata 80% orang sakit karena makanan. Ingat orang Amerika punya istilah you are what you eat. Betul tidak, saudara? Jadi kalau kita tidak rakus, hidup itu sehat. Setuju? Nah, jadi waktu lapar sedang nggak punya uang, nggak apa-apa, tunggu aja, minum air saja sehat. Betul nggak? Sinus loh, saudara. Lalu yang kedua, kalau betul lapar sudah 3 hari nggak punya uang, nggak bisa makan, jam makan datang ke rumah teman baik kita. Amin. Ya, amin. Lu serius? Serius? Saya nggak ada itu. Saya ini ngomong bukan karena asal ngomong, saya lagi sering Singapura. Nah, tapi jangan tiap hari, nggak baik. Iya. Lu serius nggak apa-apa. Tapi kalau sudah datang ke rumah teman baik jam makan dan nggak diajak makan, langsung dalam hati pesen nasi. Udah gitu aja, minum air terus kurang. Serius. Percayalah. Air putih ya? Iya, sehat toh. Air jernih itu sehat. Percayalah. Hidup seperti itu nggak ada masalah. Cukup. Siapa percaya lagi? Ada nggak dosa gratis? Ada nggak dosa gratis? Lihat pornografi aja bayar internetnya. Nah, kalau kita tahu nggak ada dosa gratis. Jadi antara orang pas-pasan dan orang kaya, siapa yang kemungkinan besar bisa berbuat dosa? Orang kaya. Nah ya sudah, karena ada uang. Saudara, ini hal yang kita harus tahu. Nah, jadi apa lagi? Masalah itu bukan uang. Masalah itu menurut Tuhan Yesus, kalau kita tidak mau mengampuni. Catat ya, saudara. Tidak mau mengampuni itu penyebab masalah terbesar. Siapa percaya? Orang yang sering khawatir, takut, was-was, gelisah, anxiety, itu banyak penyakitnya.
Loh, jawab betul atau tidak? Saudara, maka itu Amsal berkata 17 pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, good medicine. Betul? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman ini bisa dibuktikan secara medis. Apa itu tulang kering? Nah, sebentar. Tolong Filipus mute yang masih on speakernya. Apa itu tulang kering? Ya, dry bones. Ternyata di dalam tulang yang kering itu ada sumsum, bone marrow. Tahu nggak sumsum, bone marrow? Tahu ya? Nah, bone marrow itu pabriknya darah. Nah, ternyata sumsum itu bisa kering ketika orang itu stres, kecewa, jengkel, marah, dendam. Nah, sekarang apa fungsinya darah? Mengatur oksigen. Lebih dari itu. Sirkulasi. Lebih dari itu. Iya. Fungsi darah itu nyawa. Jadi sumsum bone marrow itu pabriknya hidup. Nah, sekarang bayangkan kalau pabriknya hidup itu kering, maka orangnya nggak koma, langsung titik. Ngerti maksudnya? Nggak koma lagi, langsung titik. Artinya dot. Game sudah. Betul, saudara. Ayo, maaf ya, di Amerika saya nggak bisa beri contoh. Siapa percaya menurut Amsal 17 ayat 22, orang gila itu lebih sehat daripada yang waras? Loh, serius coba lihat. Loh, betul nggak? Ayo, contohnya yang sudah berapa tahun di Amerika, ya, waktu mau berangkat ada orang gila di sekitar rumah. 10 tahun balik masih ada dia. Terus begitu berapa tahun balik masih ada dia. Ingat waktu COVID-19 mereka itu lebih sehat daripada kita, karena mereka sudah langsung social distancing otomatis. Ya serius, saudara. Ini keren sekali kalau kita lihat Amsal 17 ayat 22. Gembira itu sehat. Nggak punya dendam itu hidup yang sangat luar biasa. Amin. Jadi saya ulangi lagi, masalah itu bukan masalah uang, bukan sakit, bukan nggak bisa bayar mortgage. Tidak. Masalah itu ketika saudara ya, wah, disakiti oleh orang yang baju merah, tidak mau mengampuni. Lagi makan enak, tiba-tiba sekrebet baju merah lewat. Ayo, makanan itu jadi apa? Jawab, jadi apa makanan itu? Gak enak. Itu tidak mau mengampuni. Baju merah lewat. Kebangun gak? Jawab, kebangun tidak? Kebangun. Gampang atau susah tidur lagi? Susah. Mari, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, ampunilah, teruskan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini konsep surga yang luar biasa. Dan setan paling tidak suka kalau dia tahu kita suka mengampuni. Saya ulang.
Setan tidak suka. Maka itu saya harus katakan kalimat ini. Ketika tidak sedikit gereja mengajar. Berdoa yang rajin. Ada kuasa, ada berkat nanti. Salah. Aktif pelayanan. Wah, nanti Tuhan berkati. Salah. Beri. Itu luar biasa berkat Tuhan. Salah. Maka itu setan tidak pernah melarang kita. Nah, itu masalah besar buat neraka. Sebab kalau setan tahu semua kita selalu mengampuni, neraka itu langsung tutup, nggak ada kerjaan apa-apa. Karena nggak ada yang bisa diganggu. Nggak ada yang bisa diganggu. Oke, kita buka Ibrani 12 ayat 14. Karena saya akan bacakan dengan terjemahan yang betul. Nanti bahasa Inggrisnya dibaca ya. Udah, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Salah, bukan banyak. Pokoknya orang. Jadi bukan banyak. Betul nggak? Iya. Nah, misalnya, saudara tinggal di daerah ini. Ya, daerah apa namanya? Tulsa. Lingkungan ini. Apa ya? Apa ya? Bukan. South Tulsa aja. South Tulsa. Misalnya penduduk South Tulsa itu 50.000 orang. Misalnya. Saudara nggak bisa berkata gitu, Tuhan. Aku sudah berdamai dengan 49.999. Tinggal satu itu, Tuhan. Itu semua orang atau belum? Belum. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca kalimat terakhir, ngeri saudara. Maka tidak, ayo baca. Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Wow. Nah, ayat ini dipakai oleh setan untuk menghancurkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Ingat, cuma ada dua kekuatan di seluruh universe ini, alam semesta ini. Tuhan dengan hantu supaya balik ke Allah. Betul? Maka kalau murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, tidak bisa melihat Tuhan, berarti orang itu melihat hantu. Sudah gitu saja. Saya tanya, setan berhasil? Jawab, setan berhasil tidak? Berhasil. Mungkin saudara berkata begini, Ibu Gembala, saya tuh nggak benci loh, cuma malas ketemu. Awas bilang begini. Sama nggak benci tapi malas ketemu? Jawab jujur. Sama. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan semua orang, masih malas ketemu nggak? Tidak. Berdamai. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya, coba Ibrani 12 dan 14. Pursue peace with all people. Yang kuat suaranya modern. Apa? Pursue peace with all people. Pursue. Usaha. Berjuang. Terus? And holiness, without which no one will see the Lord. Without peace with all people, no one will see the Lord. Saya tanya lagi, setan berhasil atau tidak? Berhasil. Jadi problem masalah itu karena tidak mengampuni, nggak bisa memandang Tuhan. Mau doa rajin, doa luar biasa. Kalau nggak bisa melihat Tuhan, terus kita doa ke siapa? Oke? Kalau melihat saja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Nggak bisa. Dia bilang, ya udah nggak ketemu asal ngintip, enak saja.
nggak bisa. Sedih. Matius 5 ayat 9. Ini ayat lebih celaka lagi, saudara. Setan memakai ayat. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab, satu-satunya yang memberitahu kita kenapa bajingan-bajingan seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Ini ayatnya. Udah? Ya, penjahat-penjahat seperti kita bisa dihapus sebagai anak Tuhan. Karena hal ini. Udah, kita baca bahasa Indonesia. 1, 2, Matius 5, 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, tidak ada penyebab lain mengapa para penjahat seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, bukan karena sembahyang, berdoa, bawa Alkitab, baca Alkitab, melayani. Karena tidak punya musuh, selalu berdamai dengan semua orang. Nah, saya tanya balik. Berarti buat setan untuk membatalkan status kita supaya tidak jadi anak Tuhan lagi, buat setan mudah kok susah. Gampang sekali. Hanya dikirimi satu, jengkel aku dengan kamu. Oke, saya beri contoh. Tuhan berkata lewat Matius 18, suami istri harus sepakat. Betul? Ya atau tidak? Sepakat. Agree in all things. Sepakat. Saya tanya. Nggak perlu suami istri marah, teriak, pukul. Nggak perlu. Saya tanya, yang sudah menikah harus bisa jawab. Ketika suami jengkel dengan istri, atau istri jengkel dengan suami, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Jengkel, Inggrisnya apa ya? Upset. Bukan upset ya. Bitter. Jengkel, annoyed, bitter. Kalau besar kalau bitter, mungkin annoyed ya. Jengkel. Lah ya bahasa Inggris. Jengkel itu kesel. Saudara, saya tanya. Kalau suami sedang jengkel dengan istrinya, istri jengkel dengan suaminya, bisa doa bareng? Boro-boro? Kok bukan harus? Asal nggak bisa. Boro-boro doa bareng, lihat muka seneng. Lu betul tidak, saudara? Maka itu buat setan membatalkan status kita sebagai anak Tuhan itu sangat mudah. Dia kirim kejengkelan di hati kita terhadap seseorang. Langsung hubungan kita putus dengan surga. Nggak bisa melihat. Tuhan berharap sambil mendengar firman ini, yang Zoom, Instagram, Facebook, dan yang audio, saya pakai audio juga. Jangan ada seorang pun dibatalkan statusnya sebagai anak Tuhan. Karena kita tidak mau mengampuni. Tahun 2005 bulan November, kami nggak akan lupa sebuah peristiwa di New Jersey. Aduh, kalau ingat ini, 2 hari lalu waktu di Alabama ada yang tanya karena dia dengar kesaksian saya. Hari itu Minggu pagi kami akan khotbah di gereja Indonesia di New Jersey. Wih, begitu kami nyampe, kebaktian jam 10, jam 9 kami nyampe. FBI, polisi banyak di gereja itu. Nah, gereja itu di 7th floor, lantai 2, di bawah itu ada kamar-kamar disewakan untuk warga-warga Indonesia. Kami nggak bisa masuk. Lalu gembalanya datang, nggak bisa menjelaskan kenapa. Akhirnya satu cerita, ada satu keluarga suami istri dari Indonesia
berangkat ke Amerika, bawa anak bayinya yang perempuan masih umur berapa bulan, belum setahun. Mereka berjuang untuk dapat green card. Susah ya, pakai asylum. Nah, waktu anak gadis ini umur 17 tahun, green card mereka di-approve dan sudah punya anak kedua lahir di Amerika. Senang nggak? 17 tahun nunggu. Nah, waktu ya sudah dapat apa? Ya, anak perempuan ini punya pacar orang Amerika. Nah, papa mama ini masih pakai cara timur. Hati-hati bergaul ya, hati-hati. Ya dilarang keluar malam jam sekian, nggak boleh berdua. Nah, si cowok ini jengkel. Nah, cowok ini karena orang Amerika ngerti hukum. Dalam kejengkelannya, dia ngajari si cewek, lapor polisi, kamu mandi diintip papamu. Nah, anak ini kan masih polos. Lapor dia ke polisi. Nah, cuma diintip, mandi. Di situ saya baru tahu hukum Amerika. Lalu polisi ngajari, sorry kalau baru 1 kali nggak bisa, sampai 2 kali. Nah, si cowok ini tahu, nggak sampai seminggu lapor lagi, diintip lagi. Nah, pagi itu si bapak ditangkap. Wih, Marisa, anaknya kaget. Yang namanya anak bagaimanapun tetap sayang papanya. Nangis. Bilang ke polisi aku bohong. Wah, makin berat. Makin berat. Puji Tuhan, akhirnya jam 12 kebaktian baru bisa karena urusan pergi kami nggak tahu. Berapa minggu kemudian kami dapat kabar, langsung di cancel green card mereka, papanya masuk penjara, dan setelah berapa bulan dipulangkan ke Indonesia semua. Saya nggak tahu hukumnya bagaimana. Tapi kisah itu mengingatkan saya tentang Matius 5 ayat 9. Siapa yang melanggar hukum di negara mana saja, ada sanksinya bukan? Nah, ternyata inilah cara setan membatalkan status kita sebagai anak Tuhan. Bukan karena nggak berdoa, bukan karena nggak memberi persembahan, bukan karena nggak melayani, bukan karena nggak baca Alkitab. Hanya kalau saudara masih punya musuh, tidak mau berdamai, otomatis status ini gugur. Hebatnya firman Tuhan itu. Maka itu saudara, mengampuni itu nggak bisa kita anggap enteng, itu fatal. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali di satu desa, ya kota kecil lah di Jawa Timur, sudah lama ini, sudah lebih 30 tahun yang lalu. Selesai saya khotbah tentang pengampunan, ada seorang bapak dekatin saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya menghapus 2 ayat di Alkitab? Aku nggak pernah dengar. Jadi saya ingin tahu, kenapa Pak? Ayat mana? Ayo Bapak mau hapus. Iya. Dia tunjukkan, coba baca Matius 6 ayat 14, 15. Nah, ayat ini yang dihapus oleh Bapak ini. Bapak baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi Terus? kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bacakan bahasa Inggrisnya. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Amin. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ternyata hubungan kita dengan Bapa di surga
itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Ini yang tidak dimiliki oleh agama apa saja. Dalam semua agama di dunia ini, Tuhan mereka itu menilai, nggak apa-apa dengan orang lain. Pokoknya kamu rajin ibadah. Pokoknya kamu melakukan ritual ini, ritual itu. Nah, apa kita tidak? Maka itu kita nggak bisa berkata gini pada Papa. Nggak peduli ya urusan dengan yang lain. Pokoknya aku beres dengan Tuhan. Pernah dengar ada orang Kristen ngomong seperti itu? Nah, ini gugur, hari ini gugur. Nggak bisa. Kenapa? Banyaknya. Banyak. Saudara, ini firman luar biasa. Nah, terus saya tanya Bapak ini, jadi kenapa? Ada satu orang yang rupanya saya nggak bisa ngampuni dia. Orang ini sangat jahat, menghancurkan usaha kami, merusak keluarga saya. Pokoknya semua. Maka itu dia bilang, kenapa saya minta ampun kepada Tuhan? Tuhan tidak mengampuni gara-gara 2 ayat ini. Maka itu saya minta izin boleh dihapus ayat ini. Saya bilang nggak bisa, Pak. Pokoknya saya terangkan, ngeri sebenarnya. Setelah dia jelas semua ayat-ayat tentang pengampunan, saya beritahu. Kalimat terakhir begini saya sampaikan. Oke, kalau begitu. Ke neraka pun saya nggak apa-apa. Daripada ngampuni orang itu. Saya bisa bayangkan dendamnya kayak apa ini. Terus saya tepuk pundaknya, Pak. Jangan keras hati seperti ini kalimatnya. Bapak tidak tahu sakit hati saya. Terus kalimat terakhir sebelum saya pisah. Pak, mudah-mudahan suatu hari Bapak bisa lembut hati mau mengampuni. Saya nggak tahu kapan saya balik ke kota ini lagi. Tapi saya pesan, Pak, jangan sampai. Saya nggak tahu kabarnya lagi. Zaman itu belum ada handphone, jadi nggak tahu telepon. Nah, ada loh orang seperti itu karena sakit hati. Saudara, siapapun yang sekarang mendengar firman ini, rendahkan hati, jujurlah. Kalau masih ada orang-orang yang belum bisa saudara ampuni, usahakan jangan lewat malam ini. Karena besok belum tentu itu milik kita. Maaf, bukan saya mengakuti. Jadi mau mati? Enggak sih kamu begitu. Loh, tapi bisa kok. Malam gini lagi makan enak-enak. Besok dengar kabar sudah meninggal, bisa. Maka itu jangan, saudara. Ampun. Percayalah, mengampuni itu tidak rugi sama sekali. Bahkan keuntungannya luar biasa. Tapi justru tidak mau berdamai, itu menghancurkan. Ada 3 penyebab mengapa manusia susah mengampuni. Ada 3 penyebab. Nomor 1, merasa dirugikan. Betul tidak? Rugi materi, rugi harga diri karena dijelek-jelekan, rugi nama baik. Saudara, ini penghalang. Oke, kita baca 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Papa memberi kita 2 cara untuk bisa menang atas kemarahan, kebencian, dan sakit hati. 2 cara. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Ayo baca bahasa Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang dengan yang lain sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Bagi siapa? Yang tidak mau berdamai. Bagaimana kita bisa berdamai? 1, mengapakah? Baca. Mengapa kamu tidak suka orang menderita sakit dan Nah,
Wow, orang Amerika nggak bisa. It is my right. Dikit-dikit my right. Betul nggak? Ini hakku. Ini hakku. Ngeri. Ternyata untuk kita bisa mengampuni, serahkan hak. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan haknya. Lihat satu dan nomor 2, mengapakah? 1, 2, 3. Mengapakah? Nah, kan gak enak semua ini. Tapi ini firman. Dihina orang, ya direndahkan, ditipu, dirugikan, gak enak. Tapi harus. Untuk mengalahkan setan. Bahasa Inggrisnya tolong baca. Yuk. Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Nah, failure. Oke. Terus? Why do you not rather accept wrong? Ya, why? Do you apa? Why do you not rather accept wrong? Nah, gak enak. Disalahkan suruh nerima. Terus? Why do you not rather let yourself be cheated? Diciduk. Nah, tapi dengan 2 cara ini setan kita kalahkan. Oh, enggak amin, susah benar. Amin? Itu caranya. Nomor 2, kenapa kita susah mengampuni? Karena kesombongan. Nggak mau aku minta maaf. Bukan aku yang salah kok. Dia yang salah. Seharusnya dia minta maaf kepada. Penyebab kedua, manusia sulit mengampuni karena pride. Betul-betul. Harga diri. Saudara, turunkan harga diri kita. Seperti Yesus turun. Betul? Kalau kita nggak merasa tinggi, oh aku orang ini, kamu nggak tahu di Indonesia aku ini siapa. Bos di Indonesia, di sini jadi tukang cuci piring di restoran. Pernah ada seperti itu? Banyak. Ya nggak apa-apa. Nomor 3. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena kita ingin balas dendam. Siapa pernah doa begini? Tuhan, biarkan aku dosa 5 menit dulu, habis aku bertobat. Ada nggak orang seperti itu? 5 menit saja. Terus Tuhan tanya, mau ngapain? Saya mau tonjokin orang ini. Habis aku minta ampun. Awas, ada yang seperti itu. Banyak lagi. Banyak. Yang sebelah sana banyak. Saudara, ini rata-rata penyebab manusia sulit mengampuni. Saya ulangi cepat. 1, karena nggak mau rugi. 2, karena pride, harga diri. 3, karena ingin balas dendam. Stop. Bagaimana cara kita mengampuni? 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini Papa mengampuni kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Stop dulu. Ini cara Papa mengampuni kita dengan tidak menghitung pelanggaran yang dulu-dulu. Setelah itu dia beri tugas kita. Apa kalimat berikut? Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Nah, jadi saudara dan saya diberi mandat menjadi pemberita perdamaian. Maka itu tidak bisa saudara menjadi pemberita damai kalau masih punya musuh, kan munafik. Bahasa Inggris. It is that God was in Christ reconciled Reconcile the world to himself, not imputing their
trespasses to them, Yeah, and then and has committed to us the word of reconciliation. wow. Jadi sekarang nggak bisa gini. Oke, aku ngampuni kamu. Tapi lihat bacamu tahun 2004. Ngerti? Artinya apa? Aku ngampuni kamu. Tapi ini kwitansi kamu kembali. Tapi coba saya tanya, apa jadinya kalau Tuhan ngampuni kita tapi ngitung yang dulu-dulu? Jadi apa kita ini? Jawab. Jadi apa kita? Jadi orang betul, masuk neraka betul. Maka itu kita nggak bisa kata gini ya, suami pada istri pada suami. Sudah capek aku ngampuni. 34 tahun kita menikah, aku itu sudah buat 716 kali. Kok sempat gitu? Dosanya. Anda jujur, apanya gitu? Yang kamu jangan dihitung. Betul ya, coba baca Matius 18 ayat 23. Berapa kali kita mengampuni? Ayo, Matius 18 ayat 3, ayat 23. 1, 2, 3. Oh, ayat 22 berarti saya salah, ayat 22. Ya. Bukan aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sekarang, bukan 70 kali 7. Tapi 70 kali 7 kali. 70 times 7 times. Baca bahasa Inggrisnya. Ya, 22. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Oh, itu apa? Terjemahan apa? New King James. Mana King James? 70 times 7. Ada yang 70 times 7 times? Itu yang betul. Jadi bukan kita. Artinya, betul? Nah, itu kita tidak boleh hidup dalam dendam, merusak semua hubungan kita. Maaf saya berkata. Kenapa gereja jarang khotbahkan ayat ini? Karena kalau yang khotbah masih punya musuh, nggak berani ngomong seperti ini. Firman itu musuh dirinya sendiri. Padahal mengampuni itu kunci utama untuk membuka pintu surga. Bukan doa, bukan pelayanan, bukan persembahan, tapi mengampuni. Ingat kisah-kisah perjanjian lama? Yusuf itu orang hebat. Dia mengampuni 10 kakaknya yang menjual dia. Dia mengampuni istri Potifar yang memfitnah dia. Daud mengampuni kakak-kakaknya. Maka itu kuasa Tuhan nyata. Ayub, kapan Tuhan pulihkan dia? Ketika dia mengampuni, berdoa untuk saudaranya yang menghakimi dia, yang menuduh macam-macam. Dan setelah pengampunan itu, Tuhan lipat kali gandakan. Wih, luar biasa. Bagian terakhir. Kenapa kita harus mengampuni? Masih Matius 18. Ayat 23. Ya, ayat 23. Ya. Langsung bacakan bahasa Inggrisnya aja. Ya, supaya waktunya. Ayat 23.
18 ayat 23. Yang lain lihat bahasa Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Bahasa Inggris. Therefore the kingdom of heaven is like a king. Nah, the kingdom of heaven. Inilah kerajaan surga itu. Ini parabelnya, ini perumpamaan. Surga itu seperti apa? There's a king, and then? There's a king who wished to settle accounts with his slaves. Slaves ya, kita ini budaknya loh. Ya, ada perhitungan dengan para budak. Terus? When he began the accounting, one who owed him 10,000 talents. Nah, saya pakai Amerika. Ternyata ketahuan salah seorang slave-nya, budaknya itu punya utang 10 juta dolar. Budak gajinya berapa? Saya pakai angka dolar. Kalau ada orang punya utang 10 juta dolar, gaji sebulan cuma 500 dolar, kapan lunasnya? Ngerti? Lanjut. Talents brought to him, but because he could not repay, his master ordered him to be sold. Oh, dia dijual, terus? And his wife and his children and everything that he possessed. Rumah, anak, istri, semua barangnya dijual. Tetap. And payment to be made. Ya. So the slave fell on his knee and begged him, saying, "Have patience with me, and I will repay you everything." Nah, mungkin nggak? Ayo jawab. Bisa bayar 10 juta dolar? Jawab. Nggak bisa. Maka itu he fall in his knee, ya, berlutut. Terus? His master heart was moved with compassion, and he released him and forgave him and canceling his debt. Wow. Dan itulah Papa kita di surga. Percaya utang kita lebih dari 10 juta dolar kalau dihitung? Betul nggak? Lebih enggak beberapa bilion. Lalu Papa di surga menghapus semua hutangnya, dan kita bagaimana? Kita bagaimana, Pak? Bebas. Ayo, kira-kira apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Kalau punya hutang 10 juta dolar, gaji cuma 500 sebulan, terus bebas, kira-kira bagaimana? Happy. Bukan cuma happy, nggak tidur sebulan. Senangnya diampuni. Terus? But the same slave went out and found one of his fellow slaves. Nah, baru keluar, baru berapa menit bebas, ketemu teman sebudak. Terus? Who owed him 100 Denar, ya, oke. Jadi setelah saudara dan saya dibebaskan hutang segitu besar, baru berapa menit keluar dari istana raja, ketemu saudara kita yang udah utang 100 dolar, saudara. Apa yang kita buat? And he seized him and began Seize. choking him. And became apa? Choking him. Ya, choking, cekeknya. Terus? Saying, "Pay what you owe." So his fellow slave fell on his knee and begged him earnestly, "Have patience with me, and I will repay you." Ya, pelan-pelan. Jadi teman kita ini buat yang sama enggak? Waktu kita tadi di hadapan raja, buat sama enggak? Sama dong. Iya toh. Kita minta, "Oh raja, kok nggak bisa sabar dulu? Aku pasti bayar." Nah, teman ini yang cuma punya utang 100 dolar, hal yang sama dibuat, tapi nggak terima. Terus? But he was unwilling, and he went and had him thrown in prison until he paid back the debt. Ya, cuma 100 dolar, masukkan penjara, bayar itu. Apa yang terjadi? When his fellow slaves saw what had happened, Nah, jadi ada teman kita lain lagi yang sama-sama budak mulia. Terus? they were deeply grieved, and they went and reported to their master. Nah, sedih bukan teman kita? Kok sampai hati kamu? Aku tahu kamu dibebaskan raja 10 juta dolar, saudaramu cuma utang 100 dolar. Terus? With everything that has taken place, then his master called him. Nah, raja itu panggil kita lagi. Terus? You wicked and You wicked, kamu jahat. Terus? I forgave all the debt of yours because you begged me.
should you not have mercy on your fellow slave as I had mercy on you? Ya, sampai situ dulu ya. Saudara, ini bagian terakhir. Hanya ada satu hal yang membuat kita harus mengampuni semua orang. Sejahat-jahatnya orang itu kepada kita, dengan sekejam-kejamnya seseorang itu kepada kita, ingat, kita lebih kejam buat itu kepada Tuhan. Sebesar-besarnya seseorang hutang kepada kita, ingat, hutang kita kepada Tuhan jauh lebih besar. Betul atau salah? Jawab, betul atau salah? Surat Yohanes 1 Yohanes ya, pasal lupa 2 atau 3 itu tulis begini. Siapa orang berdosa di dunia ini? Begini kata Tuhan, orang berdosa di dunia ini justru orang yang merasa enggak berdosa. Itu luar biasa. Ayo, ada orang enggak pernah berdosa? Lu jawab. Ada? Enggak ada. Maka itu jangan sombong. Masih ingat ketika Tuhan Yesus diundang ke rumah Simon orang Farisi, Lukas 7. Ada setan datang, tiba-tiba perempuan pelacur langsung nangis sampai basah kaki Yesus, masih ingat? Terus diusap dengan rambutnya. Nah, Simon ngeri. Kalau dia nabi Tuhan, masa nggak tahu siapa menyentuh dia? Itu kan wanita pelacur. Nah, dalam hati loh Simon ngomong. Terus masih ingat Tuhan Yesus bilang, Simon, aku mau ngomong sesuatu. Kalau ada 2 orang, yang satu punya utang $100 dan yang satu punya utang $10 juta, dan dua-dua dibebaskan hutangnya, siapa yang paling berterima kasih? Saudara jawab-jawab. Yang $10 juta. Begitu kata Tuhan Yesus, Simon, perempuan ini berutang besar kepadaku dan aku bebaskan. Maka itu dia buat seperti itu. Kamu hutangmu sedikit, kamu merasa aku datang ke rumahmu nggak cuci kakiku, nggak mengurapi aku dengan minyak, tapi perempuan. Maka itu saudara, kalau ada orang Kristen pelit, ada nggak orang Kristen pelit? Banyak, puji Tuhan. Di ruang ini pasti ada juga. Kalau ada orang Kristen pelit, itu karena dia merasa aku cuma dosa dikit kepada Tuhan. Maka itu nggak perlu balas apa-apa, dosaku dikit. Betul? Lo betul nggak? Halo. Lo betul atau tidak? Betul. Nah, maka itu saya akan pelit ketahuan dari sini. Maaf ya saudara, saya ini ratusan kali ke Amerika. Saya ke Amerika pertama kali landing di LA itu 21 Juli 81. Itu pertama kali saya ke Amerika. Nah, sudah ganti visa berapa kali? 5 tahun. Dan ratusan kali. Tahun ini aja saya sudah 3 kali ke Amerika. Bulan apa? Maaf, saya cuma cerita. Nggak ada satupun, nggak ada satupun gereja yang saya layani itu bayar tiket saya tidak. Kami bayar tiket sendiri untuk membuktikan Tuhan itu luar biasa. Tahun 2005 itu kami 13 orang dengan tim musik namanya UX. Waktu itu saya bayar tiket, 19.000 lebih tahun itu. Tuhan cukupi. Dan itu luar biasa. Tadi Ibu Gembala cerita sekolah yang kami dirikan di Napiring, yang untuk anak Papua itu gratis. Bayangkan, bagaimana cara Tuhan itu? Biasanya orang buka sekolah kan cari cuan, betul nggak? Cari untung. Enggak, kami malah berkorban. Ini karena saya tahu dosa saya begitu besar dan Tuhan mengampuni saya. Apa yang saya punya, saya ingin bagi juga.
Kok ada yang amin? Amin. Amen. Terus setelah itu apa? Jangan main-main. Itu loh. Ayat berapa? 34. And in wrath his master turned him over to the torture. Nah, torture, al-quju. Apa bedanya al-quju dan tukang pijat? Beda enggak? Robek kesempakan robek. Torture. Ayo bedanya apa? Ya. Al-quju, torture enggak satu loh, saudara. Gembuk itu orang. Ya, oke. Sampai until he paid all that he owed. Oh. Yang tadinya bebas 10 juta, sekarang sudah bonyok, suruh bayar lagi. Oke? Lihat ayat 35. My heavenly Father Nah, my heavenly Father will also do the same to. Perhatikan. Bapakku yang di surga akan buat yang sama buat kita kalau If each of us, if of you does not forgive his brother from your heart. nah, jadi nggak cuma mengampuni, tapi harus mengampuni dari hati, from your heart. Apa itu mengampuni dari hati? Bukan mengampuni di mulut. Ya, aku mengampuni. Tapi, jangan ya. Percayalah semua kita, kalau malam ini, yang di Indonesia pagi, yang Australia siang, mau mengampuni, mentaati firman, hidup ini luar biasa, saudara. Sehat, tidurnya enak, GERD-nya hilang, tekanan darah tingginya normal kembali, hidup tidak stres, bahagia, bangun pagi seger, mau tidur pun enak. Makan sambal dengan kerupuk saja seperti makan steak. Karena hatinya bersih, beres. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak punya musuh. Oh, amin. Amin. Berbahagia. Jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Apalagi kalau sampai ada di antara saudara sekian banyak musuh sudah mati semua belum diampuni. Enggak enak. Mama berkati kita semuanya. Ibu Gembala silakan.